Selamat malam. Di sini telah hadir narasumber kita. Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Laura Katarina Lenggalaga. Saya biasa dipanggil Laura. Saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Dan saya berada di tingkat kedua, semester 4. Nah, Kak, sekarang ini kan kita lagi di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, Saudari Laura, ini menurut Saudari Laura, sekarang kan kita lagi di masa pandemi corona ini proses perkuliahan online dan offline itu efektif atau tidak? Kalau menurut saya, kalau dari bidang kami kan harus butuh praktikum. Nah, kalau praktikum itu kan harus secara offline. Kalau saja kami kan setiap mata kuliah itu ada yang offline, ada yang ini praktikum dan ada yang bukan praktikum kan. Nah, kalau yang praktikum kan otomatis harus ada pertemuan secara offline. Nah, kalau tidak bertemu secara offline menurut saya tidak efektif karena kami butuh praktikum, bukan hanya sekedar teori saja. Kalau yang lain-lain sih saya rasa efektif ya, karena posisi kami juga butuh seleksi untuk masuk ke tempat ini, jadi otomatis kami juga punya data yang baik untuk menangkap apa yang dosen ajarkan kepada kami. Oke, baik. Nah, kalau di saat kuliah online dan kuliah offline itu perbedaannya apa saja yang sangat terlihat? Kalau perbedaan itu ada dua faktor. Yang pertama tuh faktor keuangan, dan kedua itu faktor KBM. Nah, kalau dari faktor keuangan kan ini posisi kan kita kan sekarang sedang daring. Nah, kalau daring itu kan kita butuh paket. Kalau saja untung kalau ada wifi. Kalau tidak ada wifi kayak seperti saya kan ngekos. Otomatis setiap bulannya tuh saya harus menyiapkan uang sendiri, menyiapkan dana sendiri untuk mengisi paket untuk mengikuti kegiatan daring. Nah, kalau dari segi KBM yang tadi saya bilang, kan posisi dari bidang kami harus butuh praktikum. Nah, kalau praktikum tidak dilaksanakan, otomatis kami juga kesusahan dalam melewati ujian yang akan datang. Kan posisi ada juga ujian yang tatap muka, dan ada juga yang tidak. Kalau ujian praktikum kan kami harus tatap muka. Nah, kalau tidak ada praktikum sebelumnya, kami juga akan kesusahan pas ujian praktikum. Kalau dari saya sih itu saja. Oke, baik. Nah, kalau begitu, bagaimana cara Saudari Laura meminimalisir kekurangan dari kuliah online tersebut sehingga tidak menjadi suatu ganjalan atau malapetaka yang merugikan Saudari Laura dalam bentuk pembelajaran tersebut? Kalau dari segi keuangan itu sebenarnya harus ya, sudah kewajiban saya untuk memenuhinya, karena posisi saya juga ngekos juga tidak ada wifi jadi otomatis harus isi paket, dan ya lumayan banyak sih, tapi itu juga untuk kelancaran kuliah saya. Nah, kalau dari segi KBM kan saya bilang tadi ada praktikum. Nah, untuk meminimalisir biasanya tuh setiap praktikum dosen selalu kirim biasa video referensi untuk memudahkan kami supaya ada bayangan dalam praktikum tersebut. Kan suatu saat pasti kami akan mengulangi setiap mata kuliah praktikum yang ada kan. Jadi mereka memberikan video maupun bacaan yang bisa memandu kami dalam praktikum tersebut. Kalau yang lain-lain sebenarnya tidak ada ya, mungkin cuma itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih buat Kak Laura yang sudah menjadi narasumber kami pada malam hari ini.